selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar? Saya rasanya ada masalah yang ingin saya curhatkan sama Bu Lena. Oh iya, boleh. Nanti kita cuma ngobrol aja ya Bun ya. Jadi dari hati ke hati aja, jangan dianggap maksudnya terlalu sepaneng atau apa. Boleh Bu. Ya silakan Bun. Ya, saya tujuannya kesini mau curhat sama Bu Lena tentang saya ini kok merasa kurang bertanggung jawab rasanya sebagai pendidik. Saya itu seperti seorang pendidik yang belum bisa memberikan contoh sama anak-anak saya. Misalnya karena saya sering sekali datang terlambat ke sekolah, jadi saya merasa tidak enak pada diri saya sendiri. Selain itu saya juga tidak enak sama wali muridku. Oke. Oh, jadi ini yang bukan perasaan Bu Win ya. Jadi sudah mengutarakan bahwa Bu Win itu maksudnya ada ketidakenakan hati ya untuk kedisiplinan. Ya. Iya. Bagaimana dengan adik yang ada di rumah, sehat? Alhamdulillah sehat Bun, masih aktif sekali. Sedang Masih aktif-aktifnya. Sedang aktif-aktifnya. Ya. Ya. Dan sekarang sudah mulai ya Bu, sinyal ya. Gimana Bu Win? Mendengar? oh iya sedang aktif-aktifnya, dan sekarang juga sudah mulai tahu kalau punya Iya, sinyal berarti ya Bun ya. Bentar, tunggu. Halo, bisa mendengar? Bisa mendengar Bu Win? Halo? Halo Bu Win? Gimana? Maaf Bu Lena, ya sudah bisa dengar Bu? Sudah, iya. Paling kendala sinyal ya karena memang mendung gitu kan. Saya ulang. Iya, karena di sini sedang hujan deras Bun. Oh iya, saya ulangi Iya. aja. Saya ulangi aja. Ya, tadi kan saya tanyakan dengan adik yang ada di rumah sudah maksudnya usia-usia seperti itu. Kalau nanti boleh saya minta maksudnya itu gambaran gitu kan. Kalau di rumah itu bagaimana kata Bun itu gitu. Dari pagi nanti bisa ceritakan atau bagaimana terserah monggo. Iya Bun, jadi kesulitan saya datang lebih awal ke sekolah itu yang pertama karena ketika suami saya masuk kerja malam, ketika waktu saya harus berangkat, suami belum sampai rumah. Sedangkan selain itu, anak saya juga yang paling kecil itu sekarang sudah mulai susah sekali untuk ditinggal. Ketika saya mau berangkat sekolah, dia langsung nangis, nggak mau ditinggal. Seperti itu. Jadi saya sering kali kesusahan untuk berpisah sama anaknya yang kecil ini Bun. Oh, berarti gondeli terus ya Bun ya? Ya, nangis Bunda. Nangis. Tetapi pernah suatu saat atau suatu hari itu pernah dilakukan sesuatu supaya adik itu bisa ditinggal atau belum Bun? Iya, kalau kadang itu kalau adiknya itu anak saya yang kecil itu bangunnya terlalu pagi ketika saya waktu berangkat sekolah sudah tidur lagi Bunda, tapi akhir-akhir ini sering susah sekali tidurnya, jadi saya sering terlambat ke sekolah. Kalau gitu coba bagaimana
akhir-akhir ini terusan Bunda untuk melakukan supaya tidak terlambat itu pernah dilakukan apa? Oke, rencana saya mungkin saya akan menitipkan ke ibu saya, nggih Bu. Mungkin meskipun nangis cuma sebentar karena sudah ada bayi. Jadi dan biasanya untuk 1 hari kemarin itu yang berhasil saya agar tidak menangis ketika saya titipkan di Mbak itu mbahnya Mbak itu mengajak anak saya untuk melihat kambing di kandang seperti itu Bunda. Berarti deket dari rumah Mbak? Iya dekat. Nggih. Oh, berarti kalau deket kan berarti anak ibu si kecil siapa namanya? Lio Bunda. Panggilannya? Lio. Berarti Lio berarti kan sudah deket ya sama Mbak. Jadi Iya. ibu sudah bisa menitipkan kalau pagi ke tempat Mbak. Berarti Mbak tidak bekerja atau tidak pergi ke sawah atau bagaimana? Tidak, mboten Bun, paling kadang nggih, kadang-kadang pergi ke pasar seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Jadi Mbak tidak merasa keberatan ya berarti ya? Mboten, nggih, mboten. Oh, Iya. alah, itu kan berarti itu sudah berapa berlangsung ini Bu? Nggih, sudah hampir 2 mingguan ini sudah seperti itu. Jadi alhamdulillah saya sudah mulai bisa berangkat lebih awal dan bisa menyambut anak-anak ketika datang ke sekolah. Nah, jadi kalau sudah itu berarti perasaan Bu Winda sudah lega nggih? Nggih, jadi saya sebagai seorang pendidik juga sudah merasa lega ketika saya jadi seorang pendidik itu harus memberi contoh yang disiplin, datang tepat waktu ataupun lebih awal seperti itu. Jadi ketika ada anak-anak yang datang terlambat, saya bisa memberi contoh pada anak tersebut saya sendiri seperti itu Bu. Jadi tanggung jawab saya terhadap orang tua juga lepas seperti itu. Sudah fair seperti itulah. Ya, iya. Berarti sudah plong, lega, hebat. Berarti Bu Winda sudah bisa menemukan solusinya gitu kan? Karena itu sebetulnya bukan penghalang gitu ya, bukan penghalang. Akhirnya bisa merasakan. Jadi enak ya berarti ya. Jadi anak-anak bisa ditinggal, ya kan? Nanti suami juga tidak menutup gitu kan? Jadi anak-anak nanti semakin enak lah Bun. Jadi Bunda di rumah, nanti di sekolahan juga enak gitu kan. Jadi inilah yang maksudnya yang bisa kita bicarakan gitu kan, dari hati ke hati gitu kan. Jadi sebenarnya itu tidak usah sungkan atau aku harus bagaimana lah balas kita duluan, enggak. Tetapi kalau ini kita sudah bicara seperti ini kan kita enak ya kan? Iya. Enak kita kayak plong gini. Bu. Plong gitu ya. Tadi plong rasanya hatimu ya. Gitu. Jadi nanti kalau ketemu orang tua murid juga seneng gitu kan. Jadi bisa jadi sudah tidak beban seperti itu. Iya. Terima kasih sekali. Dari hampir kita 10 menit nanti ya kita bicarakan tentang masalah ini. Jadi inilah yang maksudnya harus kita lakukan, karena semua orang kan mesti mempunyai masalah ya, mempunyai permasalahan. Tetapi kalau kita bisa bicarakan dengan teman, kalau ibu juga bisa ke saya gitu kan, ke saya itu saya juga senang sekali gitu kan. Jadi kita saling bertukar pikiran. Nanti setelah ini kan ibu tadi sudah bisa menemukan solusi sendiri bahwa ternyata anak saya nanti tak kasihkan ke ibu ya gitu kan. Jadi bukan dari saya, jadi dari ibu sendiri akhirnya gitu kan. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali Bu Lena. Jadi pikiran saya jadi plong. Ada yang memfasilitasi saya, ada yang mendengarkan keluh kesah saya. Iya. Oke. Ya, nanti sampai ketemu. Yang penting diberi kesehatan. Ya kan, yang penting sehat, jangan lupa bahagia. Nah,
Itu ya aja ya Iya. supaya kita bisa melakukan Ya, yang terbaik. Oh ya, terima kasih. Silakan Ibu bisa menggunakan pelanggan ini, bisa melanjutkan ya. pekerjaan. Ya, terima Terima kasih. kasih sekali waktu dan dukungan Bu Lena. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Lena. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Win. Saya minta waktu sebentar aja. Saya kepengen ngobrol dengan Ibu Win, boleh? Boleh, silakan. Selamat siang Bu Lena, monggo. Ya, terima kasih sekali Bu Win. Gini, saya itu kan kepingin cerita aja. Karena akhir-akhir ini di kelas itu kok ada salah satu murid gitu kan. Dia maksudnya masih pindahan dari luar pulau. Tapi dia itu kadang sering membuat teman-temannya itu, dia itu anaknya usil. Membuat teman-temannya itu kadang nangis gitu kan. Kadang semuanya jadi gaduh, itu gara-gara anak satu inilah. Terus saya itu kepengen ya, maksudnya ya, karena saya itu kan satu kelas saya sendiri yang ngajar kan Bun. Jadi ya saya kepinginnya itu kondusif, jadi anak-anak nanti bisa belajar bermain dengan tenang. Nah terus itu nanti kita bisa cerita apa yang harus saya lakukan gitu Bun. Iya. Oh, jadi Bu Lena sedang menghadapi murid yang agak usil ngoten nggih Bu, karena pindahan mungkin Iya. karena baru di lingkungan yang baru nggih Bun. Oke. Nggih. Oh, terus setelah Bu Lena menghadapi anak seperti itu, kira-kira Bu Lena apa yang akan dilakukan? Karena seperti ini ya, saya juga kan bingung waktu ini, karena kan kalau saya mengurusi anak yang ini, nanti yang kelas itu belum nggak karu-karuan lagi gitu kan. Jadi kepinginnya saya itu ingin bicara dari hati ke hati dengan orang tuanya dulu. Kita harus tahu latar belakangnya, kenapa sih anak ini senangnya usil gitu kan, kadang nyubit gitu kan. Kadang kalau ada temennya yang lagi duduk enak, dia langsung usili, diambil lah gitu kan pensilnya atau pakai banyak buku, nanti kadang disobek-sobek kertas yang di depannya, atau mainannya dia jalan langsung wah udah lari itu legonya. Jadi seperti itulah kepinginnya ya, saya itu mau dari hati ke hati bagaimana anak ini nanti latar belakangnya, jadi biar nanti saya tindakannya itu tahu begitu Bun. Oh iya, nggih, saya sebagai teman mendukung saja apa yang akan dilakukan Bu Lena. Semoga apa yang dilakukan Bu Lena bisa menjadi titik terang ya Bu Lena. Terus kira-kira tindak lanjutnya setelah mengetahui latar belakang, apa yang akan dilakukan Bu Lena? Kalau sudah mengetahui latar belakang, saya kan sudah tahu, jadi saya harus bisa mendekati anak ini gitu kan. Mendekati, saya juga mengajak ngobrol gitu kan. Mengajak ngobrol, nanti setelah itu nanti tetap kita masuki untuk karakter, nanti kita ceritakan, nanti setelah itu kita setelkan film-film tentang karakter gitu, supaya dia ya tanda kutip bisa sadar lah nanti gitu kan. Jadi kalau mengusiri teman ini akibatnya jadi seperti ini gitu kan. Temannya juga kadang kalau dicubit kan merasa sakit, kamu kalau dicubit sakit atau enggak gitu. Jadi kan seperti itu Bun. Jadi nanti akhir-akhir ini saya juga mohon maaf gitu kan, kadang sekolah itu kadang kelas itu saya tinggal sebentar gitu kan, tinggal sebentar untuk menenangkan anak yang menjadi korban keusilan dia. Setelah itu, setelah tenang, saya langsung ngambil yang anak yang suka ngusilin ini, saya ajak cerita dari hati ke hati. Jadi seperti itu Bun. Jadi mohon maaf sekali nanti kalau teman-teman nanti mengetahui kok Bu Lena seringnya kok maksudnya keluar masuk itu bagaimana. Jadi seperti itu Bun. Oh iya, kalau kami
sendiri sebagai guru-guru di pendidik anak usia dini tentunya sudah tahu nggih Bunda kendala-kendala apa saja dan keusilan apa saja yang anak lakukan. Tapi karena ini adalah mungkin anak yang masih baru pindahan dengan lingkungan yang baru, jadi anak juga masih mengeksplor lingkungan tersebut. Oke, kami sebagai rekan hanya bisa mendukung apa yang dilakukan Bu Lena. Semoga komitmen Bu Lena untuk memberi pendidikan karakter kepada anak berhasil seperti itu, Bunda. Iya, terima kasih Bu, saya jadi sudah lega gitu kan. Jadi nanti cerita biar nanti kalau ada alasannya itu, kalau ada teman-teman yang lain nanya itu nanti kan bisa diceritakan lah dengan gamblang seperti itu. Nanti saya tetap mau berusaha supaya nanti kalau anak ini nanti bisa kita tanda kutip kita bimbing karakternya tuh katanya merasa hati kami itu puas gitulah Bun gitu puas, kan. Jadi ya, anak ini kok ternyata saya bisa sih menaikkan anak ini gitu, nanti kan bisa jadi contoh untuk yang lainnya juga dengan seperti itu. Jadi seperti itu Bun, terima kasih sekali atas waktunya. Nanti biar nanti saya sedikit-sedikit saya lakukan tadi yang saya pernah katakan tadi seperti itu Bun. Iya, nggih, sama-sama Bu Lena, tapi jangan karena memang masih dalam prosesnya nggih. Kalau memberikan pendidikan karakter memang tidak bisa instan nggih Bun. Jadi kita harus berusaha bersama-sama di lingkungan bersama juga. Tidak mungkin bisa berhasil jika hanya Bu Lena. Saya juga akan terus membantu. Jadi kita bisa bersama-sama Bu Lena. Sekali Bun gitu kan. Selamat siang. Nanti saya kini kita selamat siang. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama.